Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan renungan dari kitab Mazmur. Hari ini kita membaca Mazmur 71, ayat 1 sampai dengan ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingaku kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecil, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke ujung langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpannya, memelihara di dalam hati, dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Mazmur 71 ini, pemazmur mengungkapkan keyakinannya kepada Allah dengan doa yang penuh iman. Pemazmur menyampaikan mazmurnya dengan doa-doa dengan penuh keyakinan dan mengakhiri Mazmur 71 ini dengan puji-pujian yang penuh dengan iman. Pemazmur mengungkapkan keyakinannya kepada Allah dan doa yang penuh dengan iman. Dia berdoa supaya dia tidak akan dipermalukan karena ketergantungannya kepada Allah dan tidak pernah dikecewakan karena pengharapannya di dalam Dia. Bagaimana pemazmur mengungkapkan keyakinannya kepada Allah Tritunggal, serta bagaimana mengulangi pernyataan imannya itu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Pemazmur juga meyakini Allah mendukungnya, menuntun dan mendorongnya di dalam pengalaman-pengalamannya untuk senantiasa hidup di dalam keyakinan percaya kepada Allah. Pemazmur juga memperhatikan alasan untuk berharap karena Tuhan Allah yang melindunginya.
Kemudian pemazmur juga menyampaikan alasan untuk mengabdi kepada Tuhan dengan satu pengertian memuji-memujanya. Sedangkan permintaan-permintaan kepada Allah di dalam keyakinan itu, supaya pemazmur jangan sekali-kali mendapat malu, supaya dia tidak dikecewakan oleh belas kasihan yang telah ia harap-harapkan, dan supaya dia tidak mendapat malu oleh karena pengharapannya itu. Supaya dia dilepaskan dari cengkraman tangan musuh-musuhnya. Hal inilah yang mendorong untuk pemazmur meminta Allah memberikan kepada pemazmur, yaitu pengharapan akan keselamatan. Namun tabiat para musuh menjadi sungguh kontroversial, ingin menguasai orang-orang percaya. Tetapi banyak mata yang memperhatikan dia, supaya dia selalu mendapat ketenangan dan keselamatan di dalam Allah. Dan supaya orang percaya selalu memiliki alasan untuk mengucap syukur kepada Allah. Serta supaya dia tidak ditinggalkan di tahun-tahun kemundurannya. Mari kita memperhatikan perasaan naluri yang pemazmur miliki mengenai kelemahan tubuh yang sudah semakin lanjut usia. Keinginannya mendalam untuk terus merasakan hadirat Allah di dekatnya, bahkan ketika dia sedang mengalami kelemahan-kelemahannya. Bagian yang kedua, di mana pemazmur mengajak kita berdoa supaya musuh-musuhnya dipermalukan oleh karena rancangan jahat mereka terhadapnya. Mari kita perhatikan doa-doa yang perlu kita lontarkan, yaitu doa kepada Tuhan tentang mereka yang memfitnah orang-orang percaya, yang telah melakukan hal yang jahat dan memberontak kepada Tuhan Allah. Serta berdoa untuk diperkenan dan dilayakan menerima karunia-karunia pelayanan. Dengan doa-doa yang demikian, maka kita diingatkan untuk memiliki satu sikap memuji Tuhan Allah dengan penuh sukacita. Puji-pujian yang penuh sukacita inilah yang perlu dan patut kita nikmati, karena di dalamnya ada iman dan pengharapan, dan tentunya di sana kita tidak lagi punya rasa ketakutan, tapi keberanian. Karena itu, saudara, ketika kita menyadari bagaimana hati kita ini terpatri di dalam iman dan pengharapan kepada Allah Tritunggal, maka dalam pengharapan itu kita tahu dan menerima kuasa Allah yang maha perkasa itu, janji Allah yang masyhur dengan keadilannya. Namun apa yang kita harapkan dalam doa kita? Agar kiranya Tuhan Allah Tritunggal tidak akan meninggalkannya di masa tuanya, melainkan akan tetap berlaku sama seperti yang dulu. Apa yang Allah lakukan baginya semenjak dia masih muda, Tuhan Allah telah mengajarkan orang-orang yang takut akan Tuhan sejak kecilnya. Apa yang telah dilakukan bagi Allah ketika pemazmur sudah setengah baya? Dia telah memberitakan perbuatan Allah Tritunggal yang ajaib. Bahkan sampai masa tuanya tetap dia mau menjalankan kehendak Allah. Walaupun dalam ungkapannya pemazmur mengatakan, janganlah meninggalkan aku. Kiranya kita semakin menyadari tanggung jawab kita, karena Tuhan telah melakukan karyanya, perbuatan yang ajaib untuk kita umatnya. Karena itu marilah kita terus memberitakan kuasa Allah. Kita berharap kepadanya. Dan kiranya orang-orang kudus dan hamba-hamba Allah terus mengalami perjuangan iman di tengah kesulitan dan kesukaran. Namun tangan Allah yang selalu menopang memelihara orang-orang kudus yang sedang mengalami kesulitan. Meskipun umat Allah dibiarkan menjadi begitu terpuruk, dia tetap dapat menghidupkan dan mengangkat mereka kembali. Dengan demikian, kita memiliki pandangan yang tepat terhadap tangan Allah di dalam kesusahan kita. Kita dapat menjanjikan diri kita sendiri bahwa pada waktu yang tepat, keselamatan pun akan datang. Dia yang berharap bahwa Allah bukan saja berkenan melepaskannya dari segala kesusahannya, tetapi juga berkenan menambahkan kehormatan dan sukacita lebih daripada sebelumnya. Marilah terus kita berharap bahwa semua musuhnya akan mendapat malu. Marilah kita melihat bagaimana pemazmur meluap dengan penuh sukacita dan puji-pujian. Dan kita mau menceritakan tentang keadilan Allah dan keselamatan darinya kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Marilah kita menceritakan semua karya Kristus dengan penuh kekaguman. Dan kita tahu bahwa Allah berkarya
dengan sempurna, lebih tinggi dari pemikiran kita, dan tiada bandingnya. Dan tentu dengan sukacita surgawi, kita melakukan kehendaknya. Dalam puji-pujian kita kepada Allah, kita pun menyanyikan syukur baginya atas kesetiaannya dalam hidup kita. Allah adalah Allah yang berjanji, Allah yang menggenapkan janji-janjinya. Allah adalah Allah yang kudus, yang menuntun dan mengarahkan kita untuk hidup kudus, penuh kehormatan dan bermartabat. Kita bersyukur untuk semua yang Allah nyatakan, dan kita memuji dan menyanyikan syukur baginya. Kita sungguh mau hidup kita bebas dari cengkraman dosa, kuasa gelap, dan keinginan daging. Mari kita bersuka cita. Kita bersenandung indah bagi Tuhan Allah Tritunggal dengan pujian-pujian yang meninggikannya. Dan mari kita mengajak banyak orang untuk mengalami penebusan Kristus, yaitu mereka yang telah ditentukan dari semua. Ketentuan dari semula, karena penebusan itu kita patut rayakan dan puji-pujian kita lantunkan kepada Allah yang berkarya di dalam dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin.